Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eti yang hari ini akan menerangkan tentang materi himpunan di part 1. Langsung saja ya. Nah, di sini konsep himpunan. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, di sini ada kata dengan jelas, artinya bisa didefinisikan dengan jelas. Yang pertama ada himpunan hewan karnivora. Bisa sebutkan apa saja? Ya, pemakan daging, harimau, macan, serigala, itu termasuk karnivora. Bisa disebutkan, maka itu disebut dengan himpunan. Himpunan warna pelangi Meiji Kuhibuniu. Kalian bisa definisikan juga dengan jelas, itu juga bisa dimasuk ke dalam bentuk himpunan. Yang ketiga ada himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang keempat ada himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi kita mulai dari berapa? 11, 13, 17 dan seterusnya sampai batasnya 40. Nah, dari sini ini adalah kumpulan-kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, itu disebut dengan himpunan. Beda ini gimana sih yang himpunan dengan bukan himpunan? Oke, silakan lihat contoh berikutnya. Ya, tadi kan himpunan itu adalah objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini contoh kumpulan hewan karnivora. Kalian kan bisa dengan jelas ya mendefinisikannya. Ada apa aja? Ada harimau, ada serigala, ada apalagi beruang, itu kan didefinisikan dengan jelas. Nah, bedanya sama yang bukan himpunan seperti apa? Nah, contoh di sini. Yang bukan himpunan, kumpulan lukisan yang menarik. Menarik untuk saya belum tentu menarik untuk kalian. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Kumpulan orang pintar. Orang pintar itu relatif, dia pintar di bidang matematik, tapi tidak bisa di seni menyanyi dia kurang paham. Jadi orang pintar juga pintar batasannya itu tidak jelas. Terus yang ketiga ada kumpulan mobil yang bagus. Mobil yang bagus juga bagi setiap orang itu berbeda-beda. Contoh kayak saya, mungkin mobil Avanza sudah sangat bagus bagi saya. Tapi kalau untuk orang-orang yang lebih di atas, mungkin dia Lamborghini, Ferrari itu yang paling bagus atau bagus, makanya tidak jelas batasannya. Terus kumpulan siswi cantik. Cantik juga tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya, karena cantik itu relatif. Bagi sebagian orang mungkin saya cantik, tapi ada beberapa orang bilang tidak. Nah, makanya yang bukan himpunan itu adalah kumpulan yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, untuk aturan penulisan himpunan, jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar, huruf kapital. Jadi nanti kalau mau menulisnya pakai huruf besar. Yang kedua, penggunaan penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Jadi artinya ada di dalam kurung kurawal ya. Yang ketiga, memisahkan satu anggota dengan anggota lain dengan koma. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka bisa berlanjut digunakan titik-titik. Contoh misalkan himpunan bilangan ganjil. Nah, di sini nggak ada batasnya ya, berarti himpunan bilangan ganjil misalkan kita tulis ini A, himpunan bilangan ganjil pakai tanda sama dengan kurung kurawal, sebutin 1, 3, 5, 7. Karena masih banyak kita pakai titik-titik dan seterusnya, ini dibaca dan seterusnya. Jangan lupa tutup kurawal lagi, dibatasi dengan koma. Nah, ini adalah aturan penulisan himpunan. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Nah, himpunan ini bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, mendaftar anggotanya atau menyebutkan anggotanya. Misalkan diminta tadi apa contohnya, himpunan warna pelangi gitu kan, berarti kalian sebutkan anggotanya atau mendaftar anggotanya. Merah, kuning, hijau,
biru, dan seterusnya. Itu adalah mendaftar anggotanya atau menyebutkan anggotanya. Yang kedua, dengan cara menuliskan dengan kata-kata. Ini 1, 2, 3, 4 itu kan bilangan asli ya. Kalau kita tulis dengan kata-kata, jadi nanti penulisannya bilangan asli kurang dari 5. Karena di sini ada batasnya nih, sampai 4 doang, berarti bilangan asli kurang dari 5. Kalau contoh yang B, itu 1, 3, 5, 7 itu bilangan apa? Bilangan ganjil. Ada batasnya, ada di sampai 7 saja, berarti kita tulis di sini bilangan ganjil kurang dari 8. Itu penulisan dengan mengetahui sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Yang ketiga, ada mendaftar anggotanya. Oh maaf, bukan ini, harusnya dengan notasi ya. Notasi, maaf saya coret dulu di sini. Notasi. Dengan notasi pembentuk himpunan namanya. Himpunan. Jadi yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang ketiga ini memang agak ribet, tapi kalian harus bisa membacanya. Contoh di sini. Kita baca dari yang A ya. A, nih bacanya A sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 5. X adalah bilangan asli. Jadi kalian nanti kalau minta disebutin berarti bilangan asli yang kurang dari 5 apa aja? 1, 2, 3, 4 kayak contoh di atas ya. Yang kedua B, bacanya gini. B sama dengan himpunan, kurung kurawa kita baca himpunan X. Yang pandang ini dibacanya di mana X kurang dari 8. X-nya adalah bilangan ganjil, berarti D itu bilangan ganjil kurang dari 8. 1, 3, 5, 7 ya, sama kayak contoh di atas. Jadi menyatakan himpunan itu ada 3 cara: mendaftar anggotanya, menuliskan sifat anggotanya, dan yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan ini, tanda 0 dicoret, itu himpunan kosong. Atau jadi gini nih, himpunan kosong itu tulis gini terus dicoret. Atau begini, kurung kurawang tapi tidak ada isinya, kosong. Jadi himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh di sini, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? 3 habis nggak dibagi 2? Enggak. 5 ganjil kan? Bagi 2 habis nggak? Enggak. Terus 7 ganjil bagi 2 habis nggak? Tidak. Berarti tidak ada anggotanya. Atau kita bisa tulis dengan himpunan kosong atau seperti ini. Gitu ya. Yang kedua, himpunan siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Ada nggak ya di kelas 7 ini yang usianya di bawah 7 tahun? Nggak ada ya, rata-rata itu di atas 12 tahun. Makanya untuk yang bagian B juga sama, himpunan kosong atau kita tulis seperti ini. Karena tidak ada siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Selanjutnya, ada yang namanya himpunan semesta. Jadi himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi objek yang dibicarakan apa, kita itu adalah himpunan semestanya. Misalkan di sini A sama dengan 3579. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin nih. 3579. 3579 itu bilangan ganjil bukan? Ya, bilangan ganjil. Jadi kita bisa nulis semestanya. Semestanya itu adalah bilangan ganjil. Atau 357 bilangan asli enggak?
Ya, bilangan asli juga, bilangan cacah juga, bilangan real. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil dari 3579 ini itu namanya disebut dengan himpunan semesta. Nah, biasanya himpunan semesta itu disimbolkan dengan S. Jadi S itu adalah semesta. Tetapi kita tidak bisa menuliskan S sebagai bilangan prima. Nah, di sini kita bisa nggak nyebut bilangan prima di sini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 9 itu bukan bilangan prima. Jadi untuk semesta yang ini tidak bisa disebut dengan bilangan prima. Itu ya, itu untuk himpunan semesta. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan bagian. Himpunan bagian A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A ada juga di anggota B. Dinotasikan dengan A bagian B atau disebut subset ya. Nah, di sini A-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B-nya 2, 4, 5, 6, 8. C-nya 4, 6, 8. Maka B titik-titik A. Kita lihat B. 2, 4, 5, 6, 8. Di A ada nggak? 2, 4, 6, 8. Anggota B ada semua di anggota A. Maka B bagian dari A. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat yang C. 4, 6, 8. Titik-titik B. Kita cek 4, 6, 8. Anggota C ada semua di anggota B. Maka C itu bagian himpunan C, bagian dari himpunan B. Nah, yang ketiga, kita cek. Untuk yang ketiga saya hapus dulu. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B-nya 2, 4, 5, 6. Semua anggota A masuk nggak ke anggota B? Tidak, ya kan? Tidak semua anggota A ini ada di anggota B. 1 nggak masuk, 3 nggak masuk, 7 nggak masuk. Berarti A bukan himpunan bagian dari B. Jadi itu definisi himpunan bagian. Selanjutnya, nah di sini kita menyajikan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Jadi ini sampai sini saya jelaskan bahwa himpunan kita bisa sajikan dengan menggunakan diagram Venn. Tahu nggak seperti apa diagram Venn? Nah, diagram Venn saya berikan contoh di sini. S itu kan tadi apa? Himpunan semesta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4. Untuk membuat diagram Venn, saya gambar. Di sini saya gambar pakai merah. Kita bikin kotak dulu. Kotak ini biasa kotak. Sudut di sini kita beri nama S atau semesta. Lihat di sini di antara A dan B ada yang sama nggak? 3, 3, 4, 4. Berarti salah satu dua anggota A ada juga di anggota B. Nah, kita bikin sini. Ini A, ini B. Yang sama ada di tengah-tengah karena dia ada di anggota A, ada juga di anggota B. Kita tulis di sini 3 dengan 4. Terus sisanya di A 3 dan 4 udah. Sisanya di sini 1, di sini 2. Di B sisanya berapa? 3 dan 4 sudah 5, 6, 7. 5, 6, 7. Nah, kemudian di semestanya 1 udah, 2 udah, 3 udah, 6, 7. Sisanya ada 8 dan 9. Nah, 8, 9 ini kan tidak ada di A, tidak ada di B. Berarti dia di luar. 8, 9. Naruhnya di mana aja boleh, yang penting tidak ada di dalam lingkarannya. Oke, paham nggak? Kita masuk ke contoh yang kedua nih. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 4, 5, 6. Nah, ini tadi ya. B-nya itu 4, 5, 6. Berarti himpunan B bagian dari himpunan A. Karena ada semua anggota anggota B ada semua di A. Jadi kalau kita bikin kotak, ini kotaknya harus lurus ya, kalian bikin lurus. Nah, ini bikin kotak, dinamain di sini dulu semesta S,
B-nya masuk semua ke A nih. Berarti gambarnya gimana? Ini A yang besar. Nah, di dalamnya ada B. B nih, sini. B-nya 4, 5, kasih titik depannya. 4, 5, 6. Nah, sisanya di A berapa? 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Di luar lingkarannya jadi gimana? Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisa. Berarti sisanya yang belum adalah 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, itu diagram Venn untuk soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini contohnya S semestanya sama ya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 6, 7, 8. Kalian lihat di sini. Ada nggak yang sama antara A dan B? Nggak ada ya. Kita gambar kotaknya. Kalau nggak ada, berarti lingkarannya bisa. Biasa gambar kotak, kasih pojok. Ini himpunan A, ini himpunan B. Dia nggak ada yang sama, berarti dia bisa. 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 6, 7, 8, 9. Ada nggak sisanya semesta? Udah. Ini udah semua ya. Berarti di semetanya nggak ada. Nah, ini adalah cara menyajikan sebuah himpunan menggunakan diagram Venn. Oke, sampai sini dulu saya rasa cukup untuk konsepnya dari himpunan. Untuk selanjutnya nanti masih banyak ini materi himpunan, makanya saya singkat di sini agar kalian mudah memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatannya 5M. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.